Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya, kita sore ini kita akan ngobrol santai lah ya, tak usah serius-serius amat mengenai bagaimana menyusun proposal hibah penelitian baik di tingkat nasional, baik itu dikti maupun pembiayaan lainnya. Ini kenapa? Karena saya pilih Instagram Live ini karena ada menu bisa di-download. Jadi nanti kita akan hasil pertemuan ini kita akan masukkan ke YouTube. Jadi kita mulai dengan bagaimana sebenarnya menyusun. Jadi tema kita pada sore ini adalah bagaimana menyusun proposal ya. Menyusun proposal hibah penelitian di tingkat nasional. Jadi untuk teman-teman ketahui, kita di sini kenapa saya berbagi, karena alhamdulillah tahun ini kita dapat pendanaan dikti dikti 1 dan pendanaan LPDP, riset Rispro kompetisi tata kelola, dan alhamdulillah kita ini dapat pendanaan 1 miliar. Jadi saya pengen juga lah share kepada teman-teman ya. Jadi kenapa ya pause ya, karena koneksinya ya ini ya. Selamat bergabung ya, ada teman-teman saya SMA nih, ada dosen juga, ada Pak Harinto, ada Bu Renvi, ada mahasiswa saya juga ini, Azom nih. Azom gimana skripsinya, Zom? Azom jangan senyum-senyum aja, Zom, kamu harus selesai skripsinya itu kan. Oke ya, kembali lagi ke yang tadi. Kabar baik Rodi, ini teman saya SMP nih, Rodi nih. Oke ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Ada Pak Mirza juga nih. Aduh, ini kok sesepuh semua nih yang bergabung, saya jadi grogi nih. Ada Bu Renvi juga kan, dari Pak Mirza ini dari jauh dari Kalimantan. Oke, kembali lagi ke yang tadi ya. Alhamdulillah kita akan fokus ke 2 penelitian hibah. Yang pertama adalah dikti ya, atau sekarang namanya BRIN namanya ya, karena badan BRIN namanya ya. Kemudian yang kedua adalah LPDP. Nah ini menarik ya. Kenapa? Karena alhamdulillah tahun ini saya dapat dua-duanya di di tahun ini, yaitu pertama di dikti, kemudian yang kedua di LPDP. Untuk dikti sebenarnya sejak tahun 2012 kita sudah sering mendapat, jadi nanti kita bisa share tips-tips. Dan sejak 2012 sampai 2020 ini saya nggak pernah lepas, makanya beranilah kita share ya ke teman-teman sini, gimana sih sebenarnya cara membuat proposal yang pas ya. Nah yang kedua adalah LPDP. LPDP ini pendanaannya sangat besar ya. Ada yang namanya Rispro kompetisi. Nah ini ada Bu Renvi, nggak ada masalah nanti Bu Renvi kalau bukan akademisi itu. Di LPDP itu ada yang namanya boleh mengajukan institusi nantinya. Institusinya misal dari Damar atau LSM ya, atau Save the Children, bisa harusnya Bu Renvi. Ya, dan kalau dikti ini memang dia khususnya dosen. Jadi sedangkan LPDP itu boleh macam-macam, pusat studi boleh, LSM boleh gitu ya. Yang penting nanti syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, ada dua riset ini. Jadi sebenarnya kalau saya dari dulu target saya selalu pendanaannya yang besar. Kenapa sebenarnya? Karena sebenarnya buat proposal ini capek ya. Jadi kalau saya sih, nah, halo Bang Samsyir Samsu, bisa join begitu ya? Oh iya, sorry ya. Udah join berarti. Lepas dulu.
Kembali ke yang tadi. Eh, Sampai mana ya tadi ya saya? Oh iya, membuat proposal ini sebenarnya teman-teman, kalau saya saran sih cari yang langsung pendanaannya besar. Kenapa sebenarnya? Karena membuat proposal ini capek sebenarnya. Membutuhkan waktu yang panjang dan energi yang besar. Oleh karena itu, saya menyarankan teman-teman kalau buat proposal atau hibah itu yang pendanaannya langsung besar. Misal seperti kita tahun ini kita langsung kita minta dana ke LPDP itu 1 miliar. Jadi alhamdulillah ini apa namanya didanai tahun ini 1 miliar kita didanai untuk riset saya ini. Nah, itu yang tadi ya mengenai klasifikasinya. Kalau di dikti itu ada yang namanya banyak tipe-tipe penelitiannya, apa kalau skema-skemanya banyak. Namun sebenarnya ada dua yang bisa teman-teman ketahui. Yang pertama adalah penelitian dasar ya. Penelitian dasar ini penelitian yang cukup hanya apa ya, mengkaji ya doktrin, kemudian mengkaji keilmuan ya, ilmu-ilmu dasar yang tidak perlu diterapkan kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah uh, riset terapan. Riset terapan ini adalah riset yang harus ada penerapannya. Nah, ini nanti sangat penting pembedaan ini karena uh, riset terapan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kita riset dasar. Jadi kalau teman-teman semua belum punya riset dasar, ya jangan pilih yang riset terapan gitu ya. Jadi ini yang penting juga. Jadi jangan kita langsung ke terapan tapi ke dasar dulu kalau yang belum punya terapan. Nah, yang kedua LPDP. LPDP ini ada banyak, ada yang kompetisi, ada yang invitasi, nah ada yang tata kelola dan ada yang komersial. Bahkan yang terakhir ini ada namanya diaspora. Ini mungkin Bang Mirza ini bisa ikut nih yang diaspora nih. Ini pendananya sampai 6 miliar. Ini aja kita pengen pengen apa? Pengen mengusulkan tapi belum cukup syaratnya ya. Syaratnya untuk yang 6 miliar ya, Rispro Diaspora itu adalah harus punya Q1 Scopus Index ya, terindeks. Jadi jurnal Q1 Scopus itu bisa apa namanya? Bisa mengikuti pendanaan ya, usulan pendanaan LPDP untuk riset internasional, kolaborasi internasional namanya. Jadi teman-teman yang punya koneksi internasional saya kira bagus juga kalau memang dia bisa mengusulkan Rispro Diaspora ini. Nah, kita sekarang akan mencoba sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan. Apa yang paling dibutuhkan sebenarnya untuk mengusulkan ini. Yang pertama itu adalah bahwa Bapak ada berapa nih saya catatan saya. Ada 4 hal yang perlu di apa namanya disiapkan ya. Yang pertama itu syarat administrasi, misal kalau dikti ya tadi ya dia harus dosen, kemudian ada yang harus doktor, nanti bisa dicek di apa di panduannya masing-masing. Dan yang menarik sebenarnya kemarin tim kita untuk yang pendanaan LPDP itu ada anggota kita Pak Aris itu masih S2, tapi bisa. Kenapa? Karena LPDP itu mensyaratkan apa namanya syarat administrasi yang dia mempunyai akumulasi dari tingkat pendidikan, rekam jejak penelitian, publikasi maupun haki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya yang namanya syarat-syarat tersebut, maka ini akan sangat mudah gitu ya, akan sangat bisa memenuhi syarat LPDP. Yang pertama tadi adalah administrasi ya, ini harus diketahui. Kemudian yang kedua itu rekam jejak penelitian Bapak, Ibu semua, teman-temannya, adik-adik sini. Rekam jejak penelitian, jadi kalau kita belum punya penelitian terapan, itu kita sulit untuk kita belum punya penelitian dasar, itu sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan penelitian-penelitian yang lebih advance tingkatnya. Jadi saya menyarankan kalau teman-teman yang masih apa ya, masih
belum punya riset dasar itu tolong dibuat dulu riset dasarnya ya. Ini riset dasarnya ada banyak, bisa memakai skema penelitian-penelitian yang diberikan kampus ya, ataupun dari Pemda bisa juga, atau dari mandiri. Yang penting adalah sama seperti kita buat rumah, pondasinya harus ada. Jadi jangan sampai riset dasar ini nggak ada gitu ya. Dan yang kedua adalah publikasi. Publikasi ini juga penting. Kenapa? Karena syarat-syarat publikasi itu ada. Misal di Dikti aja high index ya, dia harus punya jurnal dan lain sebagainya. Di LPDP bahkan lebih dahsyat, jadi ada publikasi-publikasi yang memang dia terakumulasi berapa persen misal. Nanti saya jelaskan lagi mengenai administrasi ini. Kemudian yang ketiga, selain publikasi itu ada riset interest ya. Riset interest ini yang sebenarnya sangat penting. Kenapa? Karena dalam konteks penelitian ya, usulan penelitian saat ini, kita nggak bisa namanya zigzag. Ini yang harus teman-teman ketahui sama-sama. Kita nggak bisa zigzag ya. Zigzag itu maksudnya begini. Misalnya ada Pak Iwan Satriawan juga ya, join nih. Misal Pak Iwan peneliti pemilu. Nah, peneliti pemilu ini nanti dia akan meneliti tentang radikalisme, kemudian meneliti lagi tentang hukum perdata. Nah ini yang sangat sulit untuk usulan-usulan riset. Jadi sedini mungkin teman-teman semua itu harus sudah mengetahui riset interest teman-teman itu apa, seperti Bang Mirza HAM kan ya, kemudian Pak Iwan ini pemilu, ada siapa tadi ya, Bu Renpi tentang anak ya, kemudian Bu Siti Hoyeriah tentang desa. Nah ini yang harus benar-benar dipikirkan menjadi riset interest sampai nanti 20 tahun ke depan. Nah ini yang menarik ya, sampai 20 tahun ke depan. Bahkan kemarin itu ketika kita paparan Rispro itu ditanyakan malah, Pak Rudi ini peta jalan penelitiannya hanya sampai 10 tahun ya, kita minta yang sampai 20 tahun ke depan nih mau ngapain. Jadi memang untuk usulan penelitian Bapak Ibu jangan sampai zigzag, ini yang paling utama ya. Kenapa? Karena akan dilihat nanti konsistensi antara rekam jejak Bang Samsir, juga disebut juga dong Bang Samsir. Ya, ini Bang Samsil, Bang Ucu nih manggilnya, Bang Ucu aja lah ya, lebih deket kan. Jadi Bang Ucu juga memang, misal Bang Ucu juga ranahnya Han, jadi jangan zigzag yang penting ya. Jadi harus konsisten antara publikasi, kemudian riset interest kita, gitu ya. Jadi misal saya ini, riset interest saya ini law and development gitu ya. Law and development ini saya ya sebenarnya ya arumagoda juga ya, artinya luas gitu kan ininya. Nah, law and development pembangunan hukum ini saya, riset interest saya itu di pembangunan hukum. Jadi dari dulu saya itu dikti ngutak-ngutiknya ya tentang pembangunan hukum. Misal pembangunan hukum itu kan ada banyak, pembangunan budaya hukum, pembangunan legislasi. Nah, selama sekitar 5 tahun atau 6 tahun belakangan ini saya risetnya tentang legislasi ya, pembangunan legislasi di Indonesia, termasuk juga LPDP yang kita dapat pendanaan 1 miliar ini adalah tentang pembangunan legislasi. Nah, itu yang ketiga, yaitu riset interest. Jadi jangan sampai teman-teman semua di sini zigzag gitu ya. Misal tahun ini melakukan penelitian di bidang A, kemudian tahun depan melakukan penelitian di bidang B. Saya yakin nggak akan diterima proposalnya kalau kayak seperti itu. Nah, yang keempat adalah aktivitas kemasyarakatan ataupun praktisi ya. Misal kita jadi tenaga ahli sebagai apa gitu ya. Misal kita menjadi ini ada Pak Bang Baim nih, ada hakim pengadilan anti korupsi ya. Selamat bergabung Bang Baim. Ada teman saya juga Anita dari Poltek ya. Ada juga Ayu, kemudian ada juga Aam
Selamat bergabung. Ini kita udah sampai apa sih yang harus kita punya untuk mengajukan riset. Yang saya kembali pertama adalah syarat administrasi pendidikan ya, kemudian jurnal, publikasi, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah riset interest. Riset interest ini yang jangan sampai tadi jikjak ya. Kalau kita melakukan penelitian A terus sampai 20 tahun ke depan, ini yang menjadi nanti di dalam isinya adalah peta jalan penelitian nanti di dalam proposalnya. Jadi kalau kita penelitian kita zigzag, maka kita tidak susah sekali untuk membuat yang namanya peta jalan penelitian gitu ya. Nah ini. Kemudian yang keempat adalah aktivitas kemasyarakatan. Ini juga penting. Nah, selamat bergabung ya Mbak Cipta. Ini rekan kita di pusat nih. Kemudian ada itu juga, ada Bang juga. Waduh, ini banyak juga ini sesepuh. Saya jadi grogi jadinya. Ya. Nah, ini yang keempat adalah aktivitas kemasyarakatan. Nah, ini aktivitas kemasyarakatan itu misal kita jadi tenaga ahli di DPRD atau tenaga ahli di pusat gitu ya. Dan ini penting ataupun misal jadi ya dewan riset daerah atau apalah, atau jadi konsultan dan lain sebagainya, atau jadi aktivis di lembaga-lembaga HAM maupun perempuan anak dan lain sebagainya, atau kita jadi penggiat desa. Itu sangat penting Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah ini penting, ada 4 tadi ya, ada rekam jejak syarat administrasi kita jadi kita pendidikan kita gitu ya, kemudian institusi kita, yang kedua publikasi, ketiga yang keempat itu adalah aktivitas kemasyarakatan kita. Ini penting. Nah, yang menarik di LPDP ya, keempat komponen ini dijadikan satu. Nah, jadi kita harus mengisi misalnya pendidikan kita apa saja, S1, S2, S3. Kemudian publikasi kita apa saja. Haki juga. Kemudian aktivis kemasyarakatan kita juga, kita jadi apa. Nah, di LPDP menarik kalau teman-teman nggak masuk sampai 80% ya, ada barnya itu ya, ada isiannya itu. Misal pendidikan kita itu nilainya 25%. Kemudian publikasi kita 40%. Jadi akumulasi dari semua komponen ini harus lebih dari 70%. Nah, ini yang menarik di LPDP ya. LPDP ini memang ini ya dibanding Dikti ya menurut saya. Kalau Dikti nggak susah dapatnya, tapi kalau di LPDP ini banyak persyaratan-persyaratan yang memang ini. Nah, kalau dia tidak masuk ke dalam 70% persyaratan ini, kita gagal di tahap awal. Itu udah positif. Jadi kita di usulan kita, di laman usulan kita itu warnanya nggak hijau, tapi warnanya bukan hijau, merah gitu ya. Jadi Anda tidak bisa mengajukan ya, atau tertolak dari awal. Nah, kemudian aktivitas kemasyarakatan ini juga penting sekarang Bapak, Ibu, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, adalah untuk mendapatkan mitra. Nah, ini sekarang penelitian masa kini ini untuk yang dia risetnya di atas seratusan juta sampai 1 miliar, itu kalau kita nggak ada mitra, susah sekali ya. Susah sekali. Kalau nggak ada mitra, kita susah sekali. Oleh karena itu, aktivitas kemasyarakatan kita harus punya mitra. Ada yang misal mitranya UKM, ada mitranya LSM, ada mitranya pemerintah daerah, ada mitranya yang lain. Nah, kemarin ini saya mengusulkan PDP ini mitra kita adalah DPD RI. Jadi aktivitas kemasyarakatan itu dia akan menghasilkan mitra ya. Nah ini penting. Nah sekarang adalah apa sih perbedaan Dikti sama LPDP untuk mitra ya? Ini yang saya catat adalah Dikti nggak terlalu concern terhadap mitra. Artinya apa? Yang penting ada aja surat administrasi bahwa Bapak ini tim peneliti ini ada mitranya gitu ya. Kalau Dikti. Nah, yang menarik kalau LPDP nggak bisa seperti itu. Kalau LPDP ditanya nanti ketika mulai ada surat kesediaan, kemudian di visitasi itu kita harus menghadirkan mitra. Nah, ini
yang juga harus dipikirkan kalau kita mau mengajukan risk-pro. Jadi risk-pro ini memang eh, apa namanya berliku-liku ya, sangat banyak syaratnya, mulai dari syarat administrasi sampai mitra pun harus harus dia sudah apa namanya harus ada. Nah, gimana memilih skema sekarang? Apa sih yang harus kita usulkan gitu ya dari judul ya? Kita tadi sudah masuk dari awal 4:30 kita mengenai skema, ada pendanaan dikti, ada pendanaan LPDP, dan pendanaan lain-lainnya. Kemudian kita tadi udah masuk ke syarat administrasi juga, syarat-syarat apa sih yang harus kita punyai untuk apa namanya mengusulkan ini. Kemudian yang ke selanjutnya tadi mitra. Nah, ini harus dipikirkan ya teman-teman, kalau yang mau mengusulkan penelitian ini mitranya harus dipikirkan, dan mitranya real gitu ya, nggak bisa lagi mitranya yang ya kasat mata lah ya. Ada kan yang sekarang ini yang penting administrasinya ada. Nah, kalau di LPDP nggak bisa. Tapi kalau dikti saya perhatikan masih agak longgar mengenai mitra ini. Nah, sekarang kita ke topik sebenarnya. Apa sih yang paling seksi ya untuk usulan? Sebenarnya ada dua metode teman-teman untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang mau kita usulkan. Yang pertama, kita lihat fokus riset dari pemberi hibah ya. Misal untuk tahun ini LPDP itu fokusnya di pangan, ketahanan pangan dan tata kelola. Nah, ini yang harus diperhatikan, dan Bapak Ibu ada juga yang misal apa sih judul-judul yang dibiayai oleh di tahun lalu, itu juga ada metode seperti itu. Nah, tapi kalau saya sebenarnya karena saya punya yang tadi itu ya, rekam jejak penelitian memang mau saya bangun, saya nggak melakukan metode yang apa namanya melihat judul-judul sebelumnya gitu ya, di misal di LPDP ataupun dikti, tapi saya melihat sebenarnya apa sih yang yang sangat dibutuhkan Indonesia sebenarnya. Nah, ini ya, jadi kemarin riset kita yang didanai LPDP ya, itu tentang namanya aplikasi Omnibus Law. Jadi memang di Indonesia memang sangat butuh itu ya. Kita punya RUU Cipta Kerja, rancangan, kemudian tapi RUU Cipta Kerja itu kan mengkonsolidasikan berapa puluh undang-undang. Nah, riset saya yang didanai LPDP sampai 1 miliar itu adalah apa namanya ingin melakukan apa namanya membuat suatu aplikasi yang bisa membantu dalam apa namanya ini kenapa warnanya jadi gelap gini ya, nggak apa-apa ya kali ya. Oke ya, jadi riset saya kemarin tuh yang diterima itu adalah tata kelola penyederhanaan legislasi berbasis aplikasi OmniLaw. Ini adalah salah satu pencarian judul yang memang didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dari saya membantu DPD RI selama 5 tahun ini, kita ternyata butuh sesuatu yang membantu tidak hanya manual gitu ya. Jadi saya ngebayangin waktu itu adalah ketika membantu Omnibus Law itu kementerian, tiap-tiap kementerian tuh hanya memakai secara manual saja. Gimana bisa sangat teliti kalau hanya memakai manual saja, padahal kita sekarang sudah pakai IT. Nah, oleh karena itu kita mengusulkan itu. Dan akhirnya diterima ya, karena ini katanya sangat penting bagi Indonesia. Bahkan kita di proposal kita itu kita tampilkan tuh berita-berita bahwa Indonesia butuh Omnibus Law. Nah, ya, termasuk jadi ada dua tadi teman-temannya, ada dua. Yang pertama adalah fokus riset yang pemberi dana itu seperti apa. Misal sekarang dikti ini fokusnya lagi COVID-19. Nah, ini. Yang kedua adalah apa yang sebenarnya kita anggap penting. Nah, kalau saya milih yang kedua ya. Kenapa? Karena sebenarnya metode-metode yang melihat fokus itu akan menambah kompetisi sebenarnya. Coba bayangkan sendiri coba ya. Jika kita semua ini udah tahu nih fokusnya adalah pangan, itu pasti usulan-usulan mengenai pangan tuh pasti akan sangat banyak, mayoritas yang ngusulin itu. Nah, tapi bagaimana kita membuat yang namanya tema-tema yang sangat unik gitu ya,
yang nggak akan terpikirkan oleh orang lain, sehingga oh ini memang sangat penting dan nggak ada saingannya gitu. Nah karena itu kalau saya milihnya memang itu ya. Kemarin kita di Dikti juga tahun lalu 2 tahun berturut-turut itu pendanaan sampai 400 juta itu tentang desa ya. Jadi peraturan desa itu gimana sih cara buatnya yang bagus. Nah cuma soal gitu aja sebenarnya. Dan yang terakhir ini di LPDP kita tentang bagaimana sebenarnya menyusun omnibus law tanpa cacat gitu ya, tanpa kehilangan detail-detail, dan kemudian bagaimana harmonisasinya gitu, yang kita akan dibantu oleh aplikasi. Nah itu, dan kemudian yang terakhir ini ya, setelah kita buat ya, yang terakhir kita harus punya tim. Nah kalau saya punya tim, ada yang namanya tim support ya, tim support, ada tim substansi. Jadi di sini memang tim support itu akan mengurus misal administrasi, ada surat pernyataan kesediaan mitra, ada surat naskah kelayakan ya, dan lain sebagainya yang dilampirkan tuh CV, kemudian berita-berita dan lain sebagainya. Bahkan kemarin di LPDP kita sampai tim support ini adalah membuat video. Iya betul tuh Mbak Cipta, nanti kita tanya jawab ya, benar ini, dan kolaborasinya dengan ahli IT, dan memang dan kita harus sekarang multidisiplin. Nah, saya lupa juga bahwa tema ini sekarang harus multidisiplin. Jadi kalau kita akademisi hukum ya jangan hukum oriented ya. Kita harus bisa melihat peluang-peluang apa sih ya. Misal seperti usulan saya Stranas 2 tahun lalu ya, yang dapat pendanaan Dikti 400 juta itu adalah saya mengajak kedokteran, ya orang kedokteran gitu ya. Jadi bagaimana membuat peraturan desa tentang kesehatan gitu ya. Jadi ini memang harus kolaborasi kita, betul tuh Mbak Cipta, harus kolaborasi. Nah, yang tahun ini kita ini ada ahli IT-nya Pak Aristoteles itu, dosen Unila juga. Ya, jadi saya ngobrol sama Pak Aris ini teman SMP saya juga sih sebenarnya, sahabat dekat. Jadi saya ngomong gimana sih caranya ya, kita bisa nggak kira-kira kita buat aplikasi yang seperti ini gitu loh. Ketika kita ketik ini nanti keluar gitu loh, jaringan kayak similarity index gitu. Jadi saya mikirnya itu harusnya membentuk undang-undang tuh harus seperti similarity index itu loh, Turnitin itu. Nanti Mbak Cipta kan tahu nih, ahli legal drafter. Jadi seperti Turnitin, jadi ketika kita ketik misal RUU BUM desa, itu kelihatan tuh undang-undang apa, peraturannya apa. Jadi kelihatan 5% ada di undang-undang ini 2% ada di undang-undang, sehingga kita legal drafter itu mudah nanti akan menyisir melakukan harmonisasi hukumnya. Jadi memang itu, makanya yang saya katakan tadi, riset-riset yang bergengsi itu memang dihasilkan dari pengalaman juga ya, pengalaman dan memang kebuntuan kita untuk melakukan sesuatu. Misal wah kita susah nih harmonisasi secara manual, apalagi omnibus law yang puluhan undang-undang kemudian ribuan pasal. Wah itu sulit sekali kalau manual, berapa bulan, berapa tahun kita bisa menyelesaikannya kan, seperti itu. Nah, kembali ke tim tadi, ada 2 tim yang harus dibuat ya. Satu adalah substansi ya. Substansi ini memang ketua dan anggota tim peneliti ya. Misal saya dan teman-teman saya, Pak Aris, Pak Robi, 3 itu meramu substansi apa yang paling pas. Nah, teman-teman ada tim support ya. Tim support ini sebenarnya asisten-asisten saya nih, yang memang sudah kita tempa dari awal perkuliahan sampai sekarang tentang administrasi ya. Administrasi, jadi buat LAB, buat naskah-naskah kelayakan ya, karena ada juga yang dia butuh naskah kelayakan, buat surat administrasi surat pernyataan, CV dan lain-lain sebagainya, hal yang bersifat teknis. Kenapa saya katakan kita harus punya tim? Kenapa? Karena tim utama, tim inti, tim substansi harus benar-benar memikirkan substansi, benar-benar memikirkan isi dari proposal itu. Kalau nggak gitu susah, teman-teman. Kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau kita berkutat di hal teknis, kita otomatis kita akan tersita waktu kita, dan substansi proposal kita akhirnya menjadi jelek ya. Dan saya pernah juga dulu nyoba-nyoba nyuruh aja gitu ya, substansi nyuruh, ternyata memang nggak akan jebol ya, karena kan kita bisa mengusulkan 2 ya, satu saya buat sendiri, satu saya nyoba, gimana idenya dari saya, tapi nggak jebol
kalau dibuatkan orang. Jadi memang ini harus tim substansi harus benar-benar mikirin substansi aja. Saya selalu gitu sama tim-tim support ya, saya bilang kalian siapkan template-nya ya, siapkan template, siapkan ininya, nanti saya mikirkan isinya apa. Karena apa? Misal latar belakangnya apa, berapa halaman, tinjauan pustaka seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi. Jadi, jangan kita, di tim ini jangan kita hanya kita yang ngurusin, jangan teman-teman, itu sangat ini. Ada banyak teman-teman yang kemarin mengusulkan RIS Pro ya, LPDP itu gagal. Kenapa? Karena mepet waktunya. Padahal dia harus menyiapkan misal surat pernyataan mitra, kemudian surat penilaian institusi dan lain sebagainya, hal yang teknis yang bisa membuat kita ini tidak akan bisa. Dan yang terakhir adalah harus memastikan bahwa berkas yang kita upload itu lengkap ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang kurang, misal ada disyaratkan ada naskah, ada haki kita tidak diupload, terus tidak disyaratkan ada surat pernyataan kesediaan mitra itu tidak diupload gitu ya. Jadi jangan sampai juga berkas itu nggak lengkap. Jadi emang harus lengkap. Yang terakhir adalah manajemen waktu. Jadi jangan sampai pembukaan deadline-nya udah seminggu lagi baru buat, jangan. Itu positif itu. Untuk riset-riset yang benar-benar seperti LPDP itu ada banyak hal-hal teknis yang unpredictable ya. Yang unpredictable yang membuat kita bisa sampai tertunda sampai seminggu atau lebih. Bahkan pengalaman saya kemarin ketika LPDP itu kan sebenarnya harus ada mitra kita kan harus terdaftar di sana ya. Mitra kita harus terdaftar di sana, universitas kita harus terdaftar di sana. Jadi kemarin itu ternyata Kobe University belum terdaftar di LPDP. Ya, yang terdaftar itu hanya Kobe Medicine ya, Faculty of Medicine. Sedangkan fakultas saya belum terdaftar. Nah, akhirnya kita harus berkomunikasi dengan tim operator LPDP. Kita sampai 4 hari ke pending untuk mendapatkan persetujuan mitra institusi ya, universitas kita pengusul ya. Kemudian yang kedua mitra juga terkendala juga sampai 3 hari. Jadi sebenarnya ada seminggu lebih kami terkendala hanya karena soal teknis ya. Artinya ada pendaftaran yang tidak yang nggak masuk gitu, yang harus dimasukkan di dalam laman administrasi itu. Nah ini yang paling penting, make sure berkasnya lengkap. Nah, ini saya kira apalagi ya kira-kira yang mau kita diskusikan ya? Ada nggak kira-kira yang mau nanya gitu? Nanyanya di komen ya, nanyanya. Nanti teman-teman ini untuk sesi pertama ini nanti mungkin kalau yang dia terlambat nanti bisa di YouTube ya, di YouTube kita biasa baca lagi. Nah, ini pengalaman kita bahwa kalau saya melihat sebenarnya untuk dikti ataupun LPDP itu berbeda jauh ya dalam manajemennya juga. LPDP itu sangat telaten gitu ya, bahkan kita dikasih tahu proposal Anda sudah tahap des evaluasi, kemudian proposal Anda masuk ke tahap substansi, proposal Anda masuk ke tahap visitasi. Nah, ini berbeda sekali dengan dikti. Kalau dikti itu enggak, kita mengusulkan proposal, ya tahun depan baru pengumuman. Kita nggak tahu kenapa kita ditolak, habis itu kenapa anggaran kita dari berapa ratus juta dijadikan hanya misal dipotong 30%. Nah, kalau LPDP itu sangat fair ya. Ini kenapa kamu misal anggarannya seperti ini, udah masuk pajak atau enggak. Jadi kita mengetahui sebenarnya proses-proses itu dengan sangat transparan. Nah, jadi ini kita udah setengah jam nih. Ini karena puasa kita nggak bisa minum ya. Nah, jadi itu tadi ya, kita bisa rangkum teman-teman semua. Ini kita ngobrol santai. Kita ini kenapa ngobrol santai ya, sebenarnya nanti ini masuk di YouTube. Jadi karena kalau Instagram Live kan bisa masuk YouTube ya, kalau nggak salah kan seperti itu. Nah,
Yang tadi kita udah bungkus ya, artinya yang pertama adalah skemanya itu ada dikti, kita bicarakan dikti dan LPDP, kemudian apa yang harus kita siapkan. Iya nanti Sasa, nanti live-nya di save, nanti dimasuk di YouTube. Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh nih, ya sebelum ditutup, ini udah setengah jam lebih kita live. Tapi saya mau merangkum dulu ya pembicaraan kita. Yang pertama adalah pendanaan ini ada sebenarnya yang bisa dua ya, ada yang saya bicarakannya adalah dikti dan LPDP. Kalau dikti ya dia tercakup hanya dosen saja, sedangkan LPDP itu boleh LSM boleh, pusat studi boleh. Jadi teman-teman yang punya LSM atau apa bisa sebenarnya LPDP ini, asal yang tadi terdaftar, dia diajukan mitranya ke LPDP. Nah, Unila yang menarik adalah alhamdulillah Unila tahun ini pecah telur ya. Pecah telur artinya tahun ini baru kita dapat pendanaan LPDP. Makanya saya pengen share ke teman-teman biar apa namanya, teman-teman juga banyak yang dapat gitu ya. Kenapa? Karena kita kalau misalnya penelitian ini kan memang bisa jadi rekam jejak kita dan juga bisa bisa macam-macam lah ininya ya. Impaknya sangat positif kepada semua hal. Kemudian ada 4 ya tadi, bahwa kita harus punya syarat-syarat administrasi, kita harus punya publikasi yang pas, kemudian kita riset interest kita jangan zigzag ya, kalau nanti zigzag gawat nantinya. Nanti ini orangnya apa sih sebenarnya, pengen apa sih jadi penelitinya gitu, nanti malah dipertanyakan seperti itu. Termasuk keempat terakhir adalah aktivitas kemasyarakatan, misalnya dari tenaga ahli apa ya, bahkan kalau kita jadi visiting professor dan lain sebagainya ya, research fellow ya di luar negeri, itu sangat menguntungkan untuk nanti masuk ke dalam rekam jejak ini apa yang kita punya ya, untuk apa namanya mengisi syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian memilih skema. Skema itu ada dua tadi, ada yang dia fokusnya pendanaan apa, misal pangan, ada juga yang memang kita yang apa sih yang dibutuhkan di Indonesia. Kalau saya milih yang kedua supaya saingannya dikit ya. Kalau kalau kita ngikutin apa yang kata pemberi dana, nanti saingannya banyak karena semuanya akan fokusnya ke situ. Semua pengusul akan melakukan itu. Nah, jadi lebih baik kita cari yang kompetitornya dikit aja ya. Kemudian yang ini adalah timnya jangan sampai kita buat kayak tukang sate. Jadi jangan kita yang melihara kambing, motong kambing, apalagi jual sate ya, kita makan sendiri. Jadi emang harus ada tim administrasi dan tim substansi. Nah, yang terakhir adalah make sure kalau semuanya lengkap gitu ya, dan untuk substansi dibuat sendiri. Nanti teman-teman bisa lah konsultasi ke saya kalau memang ada tema apa, bisa japri, bisa apa, bisa japri ke saya, bisa direct message ke IG ya, kalau temanya seperti ini seperti apa. Nah, secara umum isi proposal itu sebenarnya yang paling utama adalah urgensinya apa ya, urgensinya apa. Jadi yang paling utama dalam proposal substan yang kita buat itu sebenarnya, penelitian ini penting nggak sih gitu ya. Ini yang harus benar-benar ditekankan di situ. Penelitian ini penting nggak sih untuk Indonesia ya, untuk Indonesia ya kalau penelitian nasional. Jadi emang kita harus menekankan bahwa penelitian ini penting. Kalau nggak penelitian nggak didanai bisa kacau Indonesia ini. Nah itulah seperti itu, proposal itu harus dibuat. Artinya bahwa proposal ini sangat penting dan perlu didanai gitu ya. Makanya penelitian kita yang tentang yang LPDP yang tahun ini dibiayai. Kenapa? Karena memang Indonesia sedang gencar-gencarnya membuat Omnibus Law. Sedangkan Omnibus Law itu sulit sekali dibuatnya kalau nggak ada bantuan aplikasi. Oleh karena itulah saya kepikiran, oh artinya kita harus punya aplikasi nih untuk membuat itu. Bagaimana mengkonsolidasikan apa namanya semua rumusan norma yang ada dalam ratusan undang sampai ribuan pasal, kan nggak mungkin kalau kita buat manual ya. Kita aja kadang pelupa sebagai manusia. Nah, saya kira itu teman-teman, ini udah sekitar 40 menit ya. Jadi kalau 40 menit ini satu SKS ya. Ya satu SKS ya. Biasanya kan 50 menit kali 2 ya. Cuma karena ini teman-teman juga mungkin ada yang mau berbuka puasa, jadi saya akhiri. Kalau ada komen, ada
Yang mau bertanya nanti kalau tidak bisa ditampung di sini, kita nanti bisa japri DM. Uh, Gimana? Tunggu bentar ya, semenit. Nah, ini Bu Kingkin baru gabung, padahal ini udah mau selesai. Nanti bisa dicek di YouTube ya, Bu Kingkin. Ini kita apa namanya, gimana apa namanya tipsnya, strateginya. Jadi itu tadi saya sudah kan pada teman-teman yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih. Ya Bu Renpi, jangan lupa, itu menurut saya Save the Children tuh suatu yang seksi, dan LPDP ini boleh juga untuk bukan non akademisi ya, yang penting peneliti dalam suatu LSM atau apa, itu bisa diajukan aja intinya lembaganya di LPDP sehingga terdaftar. Terima kasih kembali lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join sama kita. Nanti kita kapan-kapan kita live lagi untuk tema-tema yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.